Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Asy-Syarah. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad. Ya, kami telah mengangkat namamu atau dirimu dan penyebutanmu. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, rafa'a dzikra Rasul sallallahu alaihi wasallam la ahada yashukku fihi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, tidak ada seorang pun yang ragu terhadapnya bahwa Allah telah mengangkat nama Nabi, mengangkat penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan, yang pertama, dari sisi mana pengangkatannya? Kata beliau, li'annahu yarfa'u dzikrahu 'inda kulli salatin fi a'la makanin wa dzalika fil adzan. Yaitu Allah mengangkat penyebutan nama Nabi Muhammad SAW di setiap salat di tempat yang paling tinggi, yaitu maksudnya adalah ketika adzan. Setiap salat dikumandangkan adzan, dan salah satu dari lafal adzan adalah asyhadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu disebut di setiap salat di tempat-tempat yang tinggi. Nah, ini menunjukkan Nabi namanya, penyebutannya diangkat oleh Allah ketika adzan ini. Allah jadikan syariat adzan ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yarfa'u dzikrahu fi kulli salatin fardhan fit tasyahhud. Fa inna tasyahhuda mafrudun wa fihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah mengangkat nama Nabi, mengangkat penyebutan Nabi SAW di setiap salat, dan itu fardu, wajib hukumnya, yaitu ketika tasyahud. Karena tasyahud itu, kata beliau, diwajibkan di setiap salat. Dan di dalam tasyahud ada penyebutan dua kalimat syahadat juga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, yarfa'u dzikrahu 'inda kulli ibadah. Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW di setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kullu ibadatin marfu'un fiha dzikru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang dilakukan itu pasti terselip di dalamnya
nama Nabi yang diangkat dalam ibadah tersebut. Nama Nabi yang nama Nabi, penyebutan Nabi SAW yang diangkat dalam ibadah tersebut. Setiap ibadah. Wadzalika, kenapa bisa demikian? Li'anna kulla ibadatin la budda fiha min syartain asasain. Karena kita tahu setiap ibadah itu harus ada dua syarat. Ya, dua syarat yang melandasinya. Huma, keduanya ini yang sering kita sampaikan, dua syarat diterimanya ibadah. Apa itu? Ikhlas dan ittiba'. Al-ikhlasu lillahi ta'ala wal mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' kepada Nabi di setiap ibadah. Wa minal ma'lum annal mutabi' lirrasuli sallallahu alaihi wasallam saufa yastahdir inda al-ibadati annahu muttabi'un fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahada min raf'i dzikrihi. Setiap orang yang beribadah pasti dia akan merasa bahwa dia ini beribadah dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ini posisinya sedang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan itu. Ketika kita melaksanakan sholat, atau kita puasa, atau kita berzikir, semua ibadah yang kita kerjakan, kita menghadirkan dalam diri kita bahwa kita ini sedang dalam rangka mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ sisi pengangkatan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap orang yang beribadah pasti mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang berkaitan dengan ayat yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian lanjut ayat berikutnya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Ya, sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan, kesulitan itu ada kemudahan. Kata beliau, hadza bisyaratun minallahi azza wa jalla lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa lisairil ummah. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua umat beliau. Wa jara 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam usrun hinama kana bi Makkah yudhiqu alaihi wa fi Taif wa kadzalika aidan fil Madinati minal munafiqin. Kita tahu dalam sirah, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ditimpa kesusahan. Nabi ditimpa kesulitan. Jangan dianggap terus Nabi, Rasul itu mulus terus, nggak ada kesulitannya, nggak ada ujiannya, nggak ada balaknya. Bahkan kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia, golongan manusia yang paling dahsyat ujiannya, yang paling dahsyat balaknya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan Nabi dan yang semisal dengan Nabi. Maka kalau kita semakin mengikuti Nabi, semakin ittiba kepada Nabi, maka nasib kita juga sama seperti Nabi. Meskipun nggak sama 100%, nggak. Ya, karena kadar ittiba kita yaitu kadang ittiba, kadang enggak, kadang niru Nabi, kadang niru siapa, wallahu a'lam. Ya, maka jangan dianggap ketika seorang berpegang dengan sunnah, ittiba dengan sunnah Nabi SAW, kemudian hidupnya mulus, lancar, nggak ada ujiannya, nggak ada balaknya. Ini konsep yang keliru. Nabi dalam hidupnya beliau banyak mengalami kesulitan, kesusahan. Ketika di Mekah, ketika di Taif beliau dilempari batu, bahkan ketika di Madinah beliau diuji dengan orang-orang munafik. Fallahu yaqul, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada Nabi, fa inna ma'al usri yusran. Wahai Muhammad, tenang. Ya, sabar. Sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan-kesusahan itu akan ada kemudahan-kemudahan. Ya, yakni kama syarahna laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Maksudnya seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, sebagaimana kami telah melapangkan dadamu, melapangkan hatimu, sebagaimana juga kami telah melepaskan dosa-dosa yang ada di punggungmu, yang ada di pundakmu, kami lepaskan dari dirimu.
dan kami sebagaimana kami mengangkat penyebutan namamu. Wa hadhihi ni'amun 'azimah. Kadzalika hadzal 'usr alladhi yusibuka la budda an yakuna lahu yusrun. Maka demikian juga semua nikmat-nikmat tadi itu adalah nikmat-nikmat yang besar. Dilapangkan dada Nabi, ya, kemudian tadi diampuni dosa-dosa Nabi dan diangkat nama Nabi SAW. Maka sebagaimana tiga hal tadi, demikian juga kau wahai Muhammad, ketika kau mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka akan ada kemudahan bagimu. Ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Qala Ibnu Abbas inda hadhil ayah, berkata Abdullah bin Abbas, ya, habrul ummah wa turjumanul Quran. Ya, Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai seorang sahabat yang paham tentang ilmu tafsir di antara semua sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya Abdullah ibn Abbas berkata ketika menafsirkan ayat ini, lan yaghliba usrun yusraini. Kata Abdullah bin Abbas, satu kesusahan itu tidak akan bisa melampaui dua kemudahan. Artinya satu kesusahan akan mendapatkan dua kemudahan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ada dari sisi bahasa, ya. Yang mungkin paham bahasa Arab, ada alif lam suatu kata yang diawali dengan alif lam, dan ada suatu kata yang tidak diawali dengan alif lam. Contoh misalnya ini, tempat ini al-masjid, ada alif lamnya. Tapi juga bisa disebut dengan masjidun tanpa ada alif lam. Nah, kalau Anda perhatikan ayat tadi, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Yang ada alif lamnya yang apa? Al-usr atau al-yusr atau yusr. Kesusahan atau kemudahan? Yang ada alif lamnya, kesusahannya, ya, kesusahan ada alif lam. Sedangkan yusron tidak ada alif lamnya. Sama-sama disebutkan dua kali. Ya, al-usr disebutkan dua kali, yusr juga disebutkan dua kali. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan itu sebenarnya cuma satu kesusahan saja? Adapun yusronnya disebutkan dua kali. Memang dua kali kemudahan. Jadi satu kesusahan akan ada dua kemudahan setelahnya. Kok bisa? Padahal sama-sama disebutkan dua kali. Apa maksud saya? Ya, sama-sama disebutkan dua kali, tapi al-usr dihitung satu tok. Sedangkan yusr memang dua kali dihitung dua-duanya. Maka di sini dari sisi bahasa, dari sisi balaghah, kata beliau, ada sebuah kaidah, innahu idza karraral ismu marrataini bi sighati ta'rif fatsani huwal awwal illa ma nadar. Kalau ada dua kata yang ada alif lamnya, sama-sama ada alif lamnya, disebutkan dua kali berulang, disebutkan berulang dua kali, maka yang pertama itu sama dengan yang kedua. Misalnya, ada sebuah kata dalam bahasa Arab, kita di al-masjid misalnya. Saya menceritakan kepada Anda, dakhaltu hadzal masjid, thumma usalli, thumma sallaitu, wa ba'da dzalik kharajtu min hadzal masjid. Masjid disebutkan dua kali. Dakhaltu hadzal masjid, aku memasuki masjid. Setelah itu aku keluar dari masjid itu. Masjid yang pertama sama nggak dengan masjid yang kedua? Sama. Tapi kalau saya nggak pakai alif lam, dakhaltu masjidan, thumma kharajtu min masjidin. Aku memasuki suatu masjid, kemudian aku keluar dari suatu masjid. Masjid yang pertama beda nggak dengan masjid yang kedua? Beda. Nggak pakai alif lam.
Paham ya? Kalau dalam bahasa Arab alif lam itu sama dengan the dalam bahasa Inggris. Ya, sama dengan the dalam bahasa Inggris. Baik, maka perhatikan ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usr, kesusahan, disebutkan pakai alif lam. Berarti dua-duanya itu sama, satu kesusahan saja. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Ini kalimat pertama. Inna ma'al usri yusra. Maka al-usr di pertama sama dengan al-usr yang di kedua. Tapi kata beliau, wa idza karraral ismu marratain bi sighatit tankir fatsani ghairul awal. Tapi kalau ada dua kata yang disebutkan secara berulang, tapi dua kata ini enggak ada alif lamnya, maka kata yang pertama berbeda dengan kata yang kedua. Kayak tadi, dakhaltu masjidan thumma kharajtu min masjidin. Aku memasuki suatu masjid dan kemudian aku keluar dari suatu masjid. Maka masjid yang pertama saya masuki berbeda dengan masjid yang kedua saya keluar darinya. Ya. Tapi kalau pakai alif lam, dakhaltul masjida thumma kharajtu minal masjid. Aku masuk ke masjid itu, kemudian aku keluar dari masjid itu. Podo nggak masjidnya? Sama. Maka dengan demikian kata beliau, idzan fil ayataini al-karimatain yusran wa fiha usrun. Maka dua ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa ada dua kemudahan. Tapi kesusahannya cuma berapa? Satu tok. Ya. Yusran wa fihi ma usrun wahid li'anna al-usra karrara marrataini bi sighati ta'rif. Hadzal kalam khabarun min Allah azza wa jalla wa khabaruhu jalla wa ala akmalul akhbari sidqan wa wa'duhu la yukhlif aw la yukhlaf. Fakullama ta'assara 'alaikal amr fantadhirit taysir. Maka ini adalah kabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berita, informasi. Allah ngasih tahu kepada kita bahwa setiap satu kesusahan ada dua kemudahan. Ya, setiap satu kesusahan ada dua kemudahan. Dan kalau kita melihat dan kalau kita meyakini bahwasanya semua yang dikabarkan oleh Allah itu pasti jujur. Karena Allah mengatakan waman asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Maka Allah ketika mengabarkan demikian kita imani. Dan Allah ketika menjanjikan bahwa setiap kesusahan ada dua kemudahan, maka innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Seorang muslim yakin semua kesulitan-kesulitan yang dia hadapi pasti ada, ya pasti ada kemudahan-kemudahan setelahnya. Cuman nanti dibahas sama beliau, namanya kemudahan ya bukan berarti terus kemudian kesusahannya itu hilang secara total. Nggak mesti seperti itu. Ini akan ada penjelasannya. Karena mungkin ada orang yang protes, apa Ustaz, saya bertahun-tahun uripe hosoro. Iya, saya bertahun-tahun hidupnya karena katanya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya bertahun-tahun sulit terus, gitu. Ya, mana ada yusronya ini? Ya, adanya usr terus ini. Nah, ada penjelasannya nanti. Dan maka kata beliau, fakullama ta'assara 'alaikal amr fantadhir at-taysir. Maka setiap kali engkau mendapati kesulitan, maka tunggu kemudahan setelahnya. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Amma fil umuri syar'iyyah fadhahir. Nah, kalau dalam perkara-perkara yang syar'i, ya perkara-perkara syariat, maka kemudahan yang Allah berikan sangat nampak sekali. Fa fis sholati, misalnya dalam masalah salat, Allah mengatakan sholli qa'iman. Nabi mengatakan sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah kalian, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Tapi kalau kau enggak mampu, nah diberi kemudahan, maka dengan duduk. Kalau kau enggak mampu, maka dengan berbaring, bukan tidur. Ya, sholat dengan tidur gimana? Tiduran maksudnya ya. Jadi kalau tidur gini, nggak sah sholatnya. Baik, ini kemudahan, tapi dalam masalah syariat.
Fahada taisir, ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. In syaqqa 'alaikal qiyam ijlis, in syaqqa 'alaikal julus shalli wa anta 'ala janbik. Kalau susah bagimu untuk salat berdiri, duduk. Kalau duduk susah bagimu, maka berbaring. Wa fis shiyam, dalam masalah puasa ya juga demikian. Ini kita ringkas saja. Dalam masalah puasa, seorang ketika sakit atau dia safar, boleh dia tidak berpuasa kemudian diganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bahkan Allah Allah lanjutkan dengan mengatakan yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Ya, maka agama ini mudah, tapi tetap dalam porsinya, dalam koridornya. Jangan dengan alasan ad-dinu yusrun. Ya, agama ini mudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus kemudian seorang dengan seenaknya meninggalkan syariat Allah dengan alasan agama ini mudah. Enggak. Ya, agama mudah tetap, maksudnya dalam koridornya, tidak bermudah-mudahan. Orang yang kerja keras, pekerjaan berat, ketika datang bulan Ramadan nggak puasa, dengan alasan nggak mampu saya puasa kalau kerja kayak gini, kuli bangunan, naik turun gedung bertingkat, bawa sak semen 5 sak, nggak bisa anak puasa kalau kayak gini caranya. Ya terus gimana? Ya sudah nggak puasa. Ya Allah ini tidak ya Allah ini memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena memang puasa ini berat bagi saya, susah saya melakukan puasa ini. Ya maka dia nggak puasa. Ini terlalu dimudah-mudahkan, nggak boleh. Kalau dia bukan termasuk golongan yang mendapatkan rukhsah, nggak boleh dia mengambil rukhsah itu. Demikian pula haji dan seterusnya. Idzan kullu usrin yahdutsu lil insani fil ibadah yajidu tashil wal yusr. Maka semua kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang ketika beribadah, pasti di situ dia mendapati ada keringanannya. Semua ibadah ya pasti ada sisi keringanannya. Wa kadzalika fil qada wal qadar. Demikian pula dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, yakni takdirullah 'alal insan min masaib. Maksudnya takdir Allah kepada manusia dari bencana-bencana, musibah-musibah, wa dhiqi 'aish, kesempitan, disempitkannya kehidupannya, wa dhiqi sadrin wa ghairihi la wala yai'as. Seorang tidak berputus asa ketika ditimpa musibah-musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, karena dia tahu musibah-musibah yang dia dapatkan itu ada kemudahannya. Ya, ada kemudahannya. Wat taisir, ini yang tadi kita isyaratkan. Wat taisir qad yakunu amran dhahiran hissiyan. Kemudahan dari Allah itu terkadang perkara yang memang bisa dilihat oleh panca indera. Kemudahannya itu ketok nyoto langsung. Ya, kemudahan dari Allah, yusron dari Allah ini langsung ketok. Ada juga yang secara maknawiyah nggak kelihatan, tapi itu sebenarnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya yang hissiyah, yang bisa dilihat atau bisa dirasakan, an yakunal insan faqiran. Seorang dalam kondisi yang miskin misalnya. Fatudhiqu alaihil umur fayuyassirullahu lahul ghina. Seorang dalam kondisi miskin kemudian mendapatkan al-yusr, mendapatkan kemudahan dari Allah, taisir. Bagaimana kemudahannya yang secara nyata tadi? Yaitu Allah langsung rubah dia menjadi orang yang kaya raya. Ya, maka ini adalah kemudahan berupa hissiyah, langsung ketok, nyoto. Paham tidak maksud saya? Ya, seorang ketika sakit kemudian diberi kesembuhan, ya, apalagi yang ketok nyoto gitu. Masa cuman loro ambek, apalagi contohnya? Ya situlah. Ya di sini beliau memberikan contoh itu tadi, insan marid, yat'ab yashukku alaihil marad fayashfihi Allahu azza wa jalla.
Seorang tertimpa penyakit, ya kemudian Allah berikan kesembuhan padanya. Ini termasuk diantara taisir, kemudahan dari Allah, tapi yang hissiyah, yang nyata langsung. Hunaka taisirun ma'nawiyun. Nah ini ada kemudahan dari Allah yang tidak nampak secara langsung, tapi sebenarnya itu adalah kemudahan juga dari Allah. Apa itu? Wa huwa ma'unatullahil insana ala sabri hadza taisir. Yaitu seorang ditolong oleh Allah ketika mendapatkan musibah, dia diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bersabar dengan musibah itu, sehingga dia nggak merasa tersiksa dengan musibahnya itu. Padahal secara indrawi dia masih tetap sakit, nggak? Masih tetap sakit, penyakitnya nggak diangkat. Secara indrawi dia masih tetap miskin, kemiskinannya nggak diangkat, tapi Allah berikan taufik, orang ini bersabar dengan penyakitnya, orang ini bersabar dengan kemiskinannya, sehingga meskipun dia sakit dia nggak merasa tersiksa. Paham maksudnya? Dia sakit tapi nggak merasa tersiksa, dia miskin tapi nggak merasa kesusahan hidupnya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, karena nggak mesti jamaah orang fulus, orang kaya raya itu berarti terus hatinya pasti senang, belum tentu. Ya, berapa banyak orang-orang kaya yang nggak bisa tidur, memikirkan kekayaannya sendiri, iri terhadap orang-orang yang mungkin statusnya di bawah dia. Dia tidur di kasur yang empuk, AC, ruangan yang nyaman, nggak bisa tidur, sumpek, fikro, stres, mikiri kerjaan, mikiri utang, mikiri untung, mikiri rugi, dan seterusnya. Sedangkan orang-orang yang katakan status ekonominya di bawah dia, meskipun tidur di atas tempat yang keras, beratapkan langit, bisa tidur sak, bisa tidur ngorok bahkan. Maka diberi kesabaran. Fa idza a'anaka Allahu 'ala sabr tayassara lakal al-usr. Maka ketika Allah menolongmu dengan kesabaran yang Allah berikan kepadamu, maka itulah kemudahan yang Allah sebutkan, inna ma'al usri yusra. Nabi misalnya ketika beliau berdakwah ke Taif, Nabi diberikan kesusahan di situ, yaitu Nabi dilempari batu, dakwahnya nggak diterima, diusir sama penduduk Taif, bahkan Nabi berdarah. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi SAW. Apakah pertolongannya itu adalah dengan Allah jadikan orang-orang Taif menerima dakwah Nabi? Tidak. Pertolongan Allah kepada Nabi SAW, Allah berikan kesabaran kepada Nabi. Makanya ketika di Taif, Nabi mengucapkan suatu kalimat yang agung. Nabi mengatakan, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh Musa dahulu diganyang sama kaumnya lebih daripada ini, tapi Musa bisa bersabar. Itu taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesabaran. Walaisal yusru ma'nahu an yanfarija syai' tamaman faqat. Al yusru an yanfarijal karb wa yazulu, wa hadha yusrun hissiyun. Wa ayyu'ina Allahu al-insana 'ala sabr hatta yakuna hadzal amra syadid al asir amran sahlan alaihi. Maka kata beliau di kesimpulannya, jangan dianggap al-yusr, kemudahan itu adalah seseorang dikeluarkan secara total dari musibahnya. Ya, dikeluarkan secara total dari musibahnya, yang sakit jadi sembuh, yang miskin jadi kaya, dan seterusnya. Tidak. Tapi terkadang Allah berikan al-yusr, kemudahan, berupa Allah berikan taufik, orang ini bisa bersabar, sehingga masalah yang besar, masalah-masalah, perkara-perkara yang syadid, yang dahsyat, itu disikapi sama dia dengan enteng. Yang mungkin kalau orang lain ngelihat, kok isok fulan ini sabar. Dan ada yang kayak gitu jamaah. Kita ngelihat orang-orang yang ditimpa dengan cobaan, dengan ujian, yang kita mikir, anak kalau ditimpa kayak gitu stres anak.
Iya, stres anak esok tuh. Tapi fulan ini apa? Enggak biasa. Anak rekut biasa bisa. Kok punya masalah kayak gitu saya bisa rekut? Iya, anak bisa rekut. Wallah itu nikmat gak? Nikmat jamaah. Kita bayangkan saja tidak bisa rekut, belum kedaden loh ya. Saya bayang notok ini. Gimana kalau saya dapat muskilah, dapat masalah perkara seperti fulan ini? Belum dapat, tapi saya mikiri kayak gitu tok tidak esok rekut. Tidak bisa tidur di sana. Sedangkan fulan yang sudah mengalami musibah seperti itu bisa tidur dengan enak, bisa hidup dengan nyaman, makan dengan nikmat. Orang-orang kalau ditimpa musibah kayak gitu nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, apalagi. Ya tambahan teh awake, stres sampai akhirnya edan. Maka itu juga termasuk al-yusr. Kemudian kata Allah ayat setelahnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ai idza faraghta min a'malika fansab li amalin akhar. Apabila engkau sudah selesai dari amalan-amalanmu, dari pekerjaan-pekerjaanmu, ini umum. Bisa amalan-amalan akhirat, ibadah maksudnya, dan juga bisa amalan-amalan duniawi. Intinya ketika kau selesai dari mengerjakan sesuatu, maka bergegaslah untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Yakni it'ab li amalin akhar, la taj'alid dunya tudayyi'u 'alaika. Jangan engkau jadikan dunia itu menyibukkan dirimu. Ya, jangan kau jadikan dunia ini menyibukkan dirimu. Sehingga kau ketika selesai dari pekerjaan dunia, kau berlanjut ke pekerjaan dunia yang lain, berlanjut ke pekerjaan dunia yang lain, disibukkan dengan amalan-amalan dunia, meninggalkan amalan-amalan akhirat. Walihada kanat hayatul insanil aqil hayatu jiddin, hayata jiddin. Oleh karenanya kehidupan seseorang yang berakal, seorang yang cerdas, hidupnya itu adalah senantiasa diisi dengan semangat yang luar biasa. Senantiasa semangat dalam hidupnya. Kullama faragha min amalin syara'a fi amalin akhar wa hakadha. Setiap kali dia selesai melakukan pekerjaan, dia pindah ke pekerjaan yang lain. Li'anna zaman yafutu 'alal insan fi hali yaqdhatihi wa manamihi wa syughlihi wa faraghihi. Karena waktu itu terus berputar. Dia mau suhul, dia mau nganggur, waktunya terus berputar enggak? Terus berputar. Baik ketika dia dalam kondisi tidur atau dalam kondisi sadar, terjaga, waktu terus berputar. Ya, usia terus bertambah. La yumkin li ahadin an yumsika zaman. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan waktu. Law ijtama'at al-khalqu kulluhum liyuqifu syams hatta yatulan nahar ma tamakkanu. Seandainya semua manusia bersatu padu, berkumpul untuk menghentikan matahari agar siang terus, maka mereka tidak akan mampu melakukannya meskipun semua manusia bersatu. Fazaman la yumkin li ahadin an yumsikahu idan ij'al hayataka hayata jiddin. Maka jadikan semua kehidupanmu itu adalah kehidupan yang bersemangat. Waktu diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, baik secara ukhrawi, akhirat, ataupun secara dunia. Ya, karena waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah media kita untuk beramal. Ya, waktu ini adalah sarana kita untuk beramal. Dan waktu ini adalah nikmat yang berharga. Tidak bisa diganti, dibeli dengan uang. Nggak ada orang yang jualan waktu, jamaah. Nah, antum cari di toko-toko, di Tokopedia lah, ya, Shopee lah, Bukalapak, nggak ada yang jualan waktu. Kalau jualan jam banyak, jualan arloji banyak, tapi kalau jualan waktu nggak ada. Antum punya fulus 1 triliun, pingin membeli waktu masa muda antum lagi. Pingin nomane aku, piro regoi. Makanya manusia sekarang berlomba-lomba untuk menciptakan mesin apa? Mesin waktu. Orang-orang kafir ini, mereka pingin untuk menciptakan mesin waktu supaya mereka punya waktu yang banyak di dunia ini. Jadi mereka tahu bahwasanya waktu ini adalah nikmat yang sangat berharga. Namun bersamaan dengan itu, banyak manusia yang menyia-nyiakan nikmat waktu ini. Dan itu sudah disampaikan Nabi SAW, ni'matani maghbunun alaihima katsirun minan nas,
Ada dua nikmat yang banyak manusia melalaikan dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, Irtanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sihhataka qabla maradik. Manfaatkan masa sehatmu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan waktu di saat kau kaya, maksudnya di saat kau lapang rizkimu, sebelum datang masa waktu di mana rizkimu disempitkan. Wa syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu-waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya. Terus di sini beliau membawakan ayat di dalam surah Al-Jumu'ah yang menunjukkan bahwa seorang itu terus memanfaatkan waktu-waktunya itu. Setiap selesai dari waktu dari pekerjaan, suatu pekerjaan, dia akan berpindah ke pekerjaan yang lain, baik itu pekerjaan duniawi ataupun pekerjaan akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan dunia kalian. Ya, dari sini kata para ulama, al-bai', akad jual beli yang dilakukan setelah adzan Jumat maka hasilnya haram. Ya, akad jual beli yang dilakukan setelah adzan Jumat berkumandang masih transaksi, maka hasil yang didapatkan dari transaksi itu adalah hasil yang haram. Nggak boleh, nggak sah akad jual belinya. Kecuali memang orang-orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat, beda lagi. Kalau orang-orang yang diwajibkan sholat Jumat, ya terutama laki-laki yang mukim, yang sehat, melakukan transaksi ketika adzan sudah dikumandangkan, maka transaksinya batil. Berarti harta yang didapatkan haram. Dan kemudian Allah mengatakan setelahnya, di surat yang sama, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai melaksanakan salat, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia dari Allah. Salat Jumat diapit sama 2 pekerjaan duniawi, sebelum dan sesudah. Dari mana kita tahu sebelum Jumatan itu mereka melakukan pekerjaan duniawi? Karena Allah mengatakan wadharul bai', tinggalkan pekerjaan kalian. Berarti sebelum salat Jumat mereka suhul, mereka kerja. Kemudian setelah itu berpindah ke pekerjaan ukhrawi, pekerjaan akhirat, salat. Setelah salat disuruh berpindah ke pekerjaan duniawi. Ya, disuruh bertebaran di muka, fas'au ila dzikrillah. Bertebarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesimpulannya kata beliau, yanbaghi an yakunal insan daiman fi jiddin. Maka harus seseorang itu setiap hari dalam kondisi dia semangat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi dia. Fa in qala qail, fa idza qala qail, kalau ada orang yang mengatakan, "Lau annani ista'maltul jid fi kulli hayati la ta'idtu wa malaltu." Oh, Ustaz, kalau saya itu mengikuti ayat ini, yaitu fa idza faragta fansab, kalau kau selesai dari pekerjaan maka bergegaslah untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kalau saya ikuti, saya praktekkan ayat ini dalam kehidupan saya, capek Ustaz. Iya kan? Selesai dari pekerjaan ini harus ke pekerjaan ini. Kapan istirahatnya? Ya kan? Kapan istirahatnya kalau saya ngikuti ayat ini?
Paham maksudnya ya? Ya, kalau ada orang yang mengatakan demikian, maka kita katakan inna istirahataka litansyiti nafsika i'adatat tansyit yu'tabaru syughlan wa amalan. Istirahatmu, yang mana kau ketika beristirahat tujuannya adalah untuk merefresh kembali kekuatanmu, untuk mengembalikan lagi semangatmu, maka istirahatmu itu juga termasuk amalan, juga masuk dalam ayat ini, fa idza faraghta fansab. Istirahatmu itu juga termasuk amalan, pekerjaan juga, karena tujuannya adalah untuk mengembalikan semangat, untuk mengembalikan kekuatan lagi. Ya. Oleh karenanya benar kalau kita dikatakan semua kehidupan kita itu harus ibadah. Ya, seorang muslim kehidupannya itu 24 jam itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kapan istirahatnya? Ya, ada orang-orang mengatakan gitu. Kapan istirahatnya kalau kita ibadah-ibadah terus? Bukankah kita juga perlu makan? Bukankah kita juga perlu olahraga? Bukankah kita juga perlu istirahat? Itu bukan ibadah. Ya, itu bukan ibadah karena itu perkara yang mubah. Maka bagaimana dikatakan bahwa semua kehidupan seorang mukmin itu ibadah selama 24 jam? Maka kita jawab, iya. Secara asal perkara-perkara yang mubah itu tidak bisa digunakan untuk ibadah. Ya, nggak boleh beribadah kepada Allah dengan perkara yang mubah. Yang boleh beribadah kepada Allah cuma 4 saja. Seorang beribadah kepada Allah dengan yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan yang haram. 4 ini tok yang bisa jadikan sebagai ibadah. Yang wajib dan yang sunnah, kita beribadah dengan yang wajib dan sunnah adalah dengan mengerjakannya. Sedangkan kita beribadah dengan yang makruh dan yang haram adalah dengan cara kita meninggalkannya. Nah, yang mubah ini nggak bisa dipakai ibadah secara zatnya. Jadi nggak bisa seorang tidur hukumnya apa? Mubah. Dia menganggap tidurnya itu adalah taqarrub kepada Allah. Jadi dia menganggap tidurnya ini adalah ibadah di sisi Allah. Maka ini bid'ah jatuhnya. Makan mubah, minum mubah, pakai pakaian mubah. Ya, tapi dia menganggap bahwa perkara itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia berkeyakinan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah. Boleh nggak? Nggak boleh secara asal. Beribadah dengan hal yang mubah secara asal tidak boleh. Tapi kata para ulama, kalau misalnya yang mubah ini untuk mensupport, ya, yang mubah ini tujuannya adalah untuk mensupport, mendukung amalan-amalan ibadah yang wajib tadi, atau yang sunnah, atau yang haram, atau yang makruh, maka berarti yang mubah ini juga terhitung apa? Ibadah, tapi bukan dari sisi zatnya, dari sisi hasilnya. Contoh, seorang ingin untuk melaksanakan sholat malam, ya, ini habis suhul ini, habis kerja ini, naje capek. Ya, dia malam itu ingin melaksanakan sholat malam. Maka untuk mensupport, untuk mendukung supaya dia melaksanakan sholat malam, apa yang dilakukan sama dia? Tidur. Nah, ketika dia tidur, memang tidurnya itu tujuan dia, niatnya dia supaya untuk mengembalikan energinya lagi, mengembalikan kekuatannya lagi, supaya bisa melaksanakan sholat malam. Maka ketika itu tidurnya tadi dari sisi dampaknya itu ibadah, bukan secara zatnya, bukan secara zat tidurnya, bukan ya, tapi dari sisi tujuan daripada tidur itu. Karena kalau cuma tidur hukumnya apa tadi? Mubah ya, itu bukan ibadah. Saya paham jemaah ya, maka kata beliau yakni la yalzam asyughlu bil harakati fa faraghuka min ajli an tunashshita lil amalil akhar yu'tabaru amalan. Maka tidak harus namanya sibuk, fa idza faraghta fansab, dadi wong sing repot. Mari kene mangerjakno iki, mondar-mandir iki, riwari-riwi ngene. Ndak harus kayak gitu. Istirahatmu sepanjang tujuannya adalah untuk merefresh,
mengembalikan kekuatan dirimu itu juga termasuk amal. Itu juga termasuk pekerjaan, suhulan pisan itu. Tapi tetap pada porsinya. Ya, jangan terus regut itu berarti termasuk amal Ustaz ya. Akhirnya regut terus. Enggak. Ya, tetap pada porsinya. Wa ila rabbika farghab, yakni idza amiltal a'mal allati faragta minha wa nasabta fil ukhra farghab ila Allah azza wa jalla fi husulil thawab wa fi husulil ajr. Maka kalau kau sudah selesai melaksanakan amalan-amalan pekerjaanmu tadi, maka jangan lupa berharaplah engkau kepada Allah. Berharaplah pahala dari Allah. Ya, haraplah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah dari sisi bahasa. Yaitu dalam kalimat wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah, kepada Allah lah Rabbmu engkau berharap. Di sini ada faedah dari sisi bahasa, yaitu dikedepankannya objek dari kata kerja. Harusnya objek itu taruh belakang, tapi ini objeknya taruh depan. Mestinya kalau yang formal itu farghab ila rabbik, ya, berharaplah kepada Rabbmu. Tapi dibalik sama Allah, kepada Rabbmu lah engkau berharap. Apa maksudnya bolak-balik kayak gini? Pernah kita jelaskan, ada ayat yang sama dengan ini. Bukan sama persis, tapi susunannya sama. Yaitu memberikan pengertian al-hasr, pembatasan. Bahwasanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berharap kepada yang lain. Jangan kau berharap kepada yang lain. Berharap harus kepada Allah. Kenapa? Karena Allah dahulukan objek dari kata kerjanya. Ayat apa yang sama dengan ini? Ayat yang mana? Ayat yang mana? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu sama seperti ini. Objeknya didahulukan, baru kemudian kata kerjanya. Karena kalau yang formal, yang biasa, yaitu na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu dan kami meminta pertolonganmu. Ini nggak ada sisi pembatasan. Artinya iya, saya beribadah kepadamu ya Allah, tapi di sisi lain dia masih memungkinkan untuk beribadah kepada selain Allah. Masih bisa kalau dia ngomongnya na'buduka. Tapi kalau dia ngomongnya iyyaka na'bud, kepadamulah aku menyembah, maka berarti ada sisi al-hasr, pembatasan, yaitu aku hanya menyembah kepadamu dan tidak kepada selain engkau. Ya, makanya pernah kita tanya, kalimat apa yang kira-kira antum katakan kepada istri? Uhibbuki atau iyyaki uhibbu? Mana yang antum katakan kepada istri? Uhibbuki atau iyyaki uhibbu? Yang pertama atau kedua? Kenapa yang pertama? Masih memungkinkan untuk mencintai yang lain. Ya, uhibbuki, aku cinta kepada, aku mencintaimu. Iya, aku mencintaimu, tapi masih membuka peluang untuk Tapi kalau mengatakan iyyaki uhibbu, berarti hanya engkau satu-satunya yang aku cintai. Aku nggak cinta sama harim-harim yang lain, cuman kau yang aku sojo rabi maneh. Iya. Maka sama seperti ini, wa ila rabbika farghab. Itu didahulukan. Wa ila rabbika, hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Kata beliau, wathiq bi annaka mata 'allaqta raghbataka billahi azza wa jalla fa innahu sawfa yuyassiru lakal umur. Yakinkan dirimu, kata beliau, kapan kau gantungkan harapanmu hanya kepada Allah, maka pasti Allah akan mudahkan segala urusanmu. Yakinkan ini dalam dirimu, kata beliau. Yakinkan bahwa kapan engkau gantungkan harapanmu hanya kepada Allah, Allah mudahkan perkara engkau. Wa katsirun minan nas,
tanqusuhum hadhil hal, ay yanqusuhum ay yakunu daiman raghibina ilallah. Dan berapa banyak manusia-manusia, orang-orang yang kehilangan masalah ini, yaitu mereka meniadakan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ini, enggak ada harapan apapun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan harapan, tidak menggantungkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sok pede dengan kemampuannya. Seakan-akan hasil itu ditentukan dari keahliannya. Hasil ditentukan dari kecerdasannya. Tidak. Serahkan hasil kepada Allah. Harapkan hasil yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Fatajidhum yakhtallu katsirun min a'malihim. Ini orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah, ya tidak berharap kepada Allah, maka kau akan dapati urusan-urusan mereka tidak beraturan, kocar-kacir urusannya, karena tidak berharap kepada Allah. Ya, kenapa? Li'annahum lam yakun bainahum wa bainallahi ta'ala silatun fi a'malihim. Karena kalau tidak bergantung kepada Allah dalam pekerjaan kita, maka berarti kita nggak punya hubungan apa-apa dengan Allah. Kita nggak ada hubungan apa-apa antara kita dengan Allah. Tapi kalau pekerjaan kita gantungkan kepada Allah hasilnya, kita harapkan kepada Allah hasilnya, maka ada silah, ada hubungan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dapat memberikan pertolongan dari Allah, memudahkan ya semua urusan-urusan kita. Maka dengan demikian selesai sudah tafsir surah Asy-Syarh. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tafsir surah At-Tin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.